Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa'ul khair ayyuhal thalibat. Masa'un nur. Kaifa halukunna? Bi khair walhamdulillah wa kaifa haluk ya ustazah? Alhamdulillah lebih khair aydan. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini insya Allah kita akan belajar tajwid bersama-sama. Namun sebelumnya Ustazah mau tanya, apa itu tajwid? Ada yang tahu? Tadi katanya mau belajar tajwid Ustazah. Tajwid itu apa? Enggak tahu ustazah. Ya. Tajwid adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Apa itu tajwid? Yaitu mengeluarkan huruf, setiap huruf dari makhrajnya. Apa itu makhraj? Tempat keluarnya huruf. Tempat keluarnya huruf, serta kita memberikan hak-haknya huruf dan mustahaknya huruf. Ya, hari ini insya Allah kita akan memulai pembelajaran tajwid kita. Kita mulai dari surah Al-Fatihah. Ya, karena surah Al-Fatihah ini adalah salah satu surah yang sangat penting buat kehidupan kita. Kenapa? Kira-kira? Enggak tahu ustazah. Nggak tahu. Berapa dalam sehari kita membaca surah Al-Fatihah minimal? Coba. Berapa kali? 17 kali. Kapan itu? Iya betul. Ketika sholat fardu minimal itu. Ya, karena surah Al-Fatihah adalah termasuk dari rukun sholat. Bisa jadi ketika kita bacaan dalam surah Al-Fatihahnya itu belum baik, belum benar, bisa jadi ini mempengaruhi kesahan sholat kita. Ya, jadi biar kita lebih mantap lagi, sholat kita insya Allah bisa sah. Ayo kita perbaiki bacaan surah Al-Fatihah ini. Oke, silahkan kita buka surah Al-Fatihah. Ada berapa ayat ya surah Al-Fatihah ya? 7. Ada 7, bukan 6? Bukan, 7 ya. Oke, karena surah Al-Fatihah diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan dari Alhamdulillah. Oke. Nanti Ustazah akan bacakan dulu. Silahkan Antuna memperhatikan dan nanti menirukan. Ya, yang perlu ditekankan, silahkan juga perhatikan bibir Ustazah ketika membaca ayat-ayat dari surah Al-Fatihah. Kita awali dengan ta'awud secara bersama-sama. Wahid, isnani, salasah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, basmalah, perhatikan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perlu diperhatikan ketika mengucapkan huruf ro, ini bibir kita tidak perlu bergerak berlebihan, tidak perlu mesusuk, nggak perlu Bismillahirrahmanirrahim, tapi cukup rahang kita saja yang bergerak. Perhatikan, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupakan tasdimnya ro. Ya. Wahid, isnani, salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang perlu diperhatikan di ayat 1 dalam surah Al-Fatihah, yang pertama, bismi. Ketika melafalkan huruf sin berharokat sukun, jangan sampai mantul. Bismillah, bismillah. Itu. Yang kedua, huruf H. Ya. Huruf H juga harus diselesaikan. Jangan hanya setengah. Hirrahma, hirrahma. Tapi diselesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sama tadi. Ya, bibirnya nggak usah mecu. Oke, kita ulang bersama sekali lagi. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ayat yang kedua perhatikan. Alhamdulillahi rabbil alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil
alamin. Baik, di sini kita bertemu huruf dal yang berharokat dhammah. Ini adalah salah satu yang boleh membulatkan bibir. Ada dua. Yang pertama ketika kita mengucapkan waw. Yang kedua ketika mengucapkan huruf yang berharokat dhammah. Ada berapa yang boleh bibir mencucu? Dua. Yang pertama Waw. ketika mengucapkan huruf waw. Yang kedua ketika mengucapkan huruf yang berharokat dhammah, ya. Jadi mencucu ya, membulat. Oke, kita dah ulangi sekali lagi. Perhatikan. Alhamdulillahi rabbil alamin. 1 2 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba Mbak Hanan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, Mbak Asafa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, ya, kita lanjut ayat ketiga. Coba bersama-sama. Itu lafadznya sama dengan ayat yang pertama ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bibir tidak boleh mencucu atau membulat. Oke, wahid isnani salasah. Ar-Rahmanir Rahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Ayat selanjutnya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Yang perlu diperhatikan di ayat keempat ini adalah tadi waw sukun. Ketika ada waw, baik itu sukun maupun berharokat, ya harus bibirnya dibulatkan. Terus yang kedua, ketika yaumiddin, hati-hati, situ nggak ada tak sukun, nggak boleh yaumiddin, yaumiddin. Kadang kita kesalahannya di situ. Ya, kita harus benar-benar perhatikan ketika setelah mim berharokat kasroh, maka harus langsung masuk ke huruf dal. Oke, kita ulang bersama. Wahid isnani salasah. Maliki yaumiddin. Baik, Zahra. Sekali lagi. Oke, kita masuk ke ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1 2 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mengucapkan huruf ya yang bertasydid, ya. Pelafalannya jangan seperti ketika kita menemukan ya sukun bertemu ya. Ya, meskipun sama harus ditasydidkan. Tapi di sini adalah ya bertasydid. Ya, caranya membaca tasydid adalah sedikit ditekan. Gak boleh iya, tapi iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanasta'in. Ya, sinnya agak dilamakan, jangan kanasta'in. Oke, kita ulang bersama 1 2 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mbak Najla. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Bersama 1 2 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ke-6, perhatikan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ini ada shad, ada ra, ada qa berjejer, ya. Jangan sampai ihdinas siratal. Biasa saja. Ihdinas
ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf H makhrajnya ada di mana ya? Huruf H Tenggorokan. di iya, di tenggorokan. Jadi bukan di dada, bukan tapi lebih halus lagi. Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, kita lanjut ke ayat yang terakhir. Ya, kalau nafas kita kuat, kita sebaiknya berhenti di akhir ayat. Tapi kalau seumpamanya nafas kita nggak kuat, nggak apa-apa. Kita potong jadi 2 bagian. Kira-kira kuat apa enggak? Insyaallah. Kuat, insya Allah. Kita coba ya. Kita coba 1 nafas di ayat 7. Perhatikan bibir kita masing-masing. Jangan sampai kelepasan, tiba-tiba moyong sendiri. Ya, oke. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya ulang sekali lagi, perhatikan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, yang perlu diperhatikan di ayat 7 tadi ya, huruf shad tidak usah membulat, ro juga tidak usah membulat, to juga nggak usah membulat. Yang tidak kalah penting adalah an'amta. Perhatikan, jangan sampai an'amta atau an'amta. Ya, perhatikan. Karena tadi ya'ta'u haqqahu wa mustahaqqahu, memberikan haknya dan mustahaknya huruf. Itu harus benar-benar dijaga. Ya, dari makhrajnya nun, huruf nun juga harus diselesaikan nun. Mim juga harus diselesaikan mim. Jangan setengah-setengah. An'amta. Tapi harus an'amta. Oke, paham? Oke, kita ulang bersama sekali lagi. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, amin. Coba dibaca 1 ayat dari Mbak Najwa. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Lanjut Mbak Safar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Ya, Mbak Najla. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Mantap. Maliki yaumiddin. Ulang sekali lagi. Maliki yaumiddin. Oke, Mbak Aya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, bersama. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Demikian untuk surah Al-Fatihahnya ya. Kita praktekkan dalam setiap minimal setiap kali membaca surah Al-Fatihah ketika sholat ya, karena bacaan surah Al-Fatihah kita bisa menentukan sah atau tidaknya sholat kita. Kenapa tadi? Rukun sholat. Karena termasuk dari rukun sholat ya. Ini sangat penting sekali. Kalau seumpamanya kok ayat-ayat yang lain
kita bisa maksimalkan, alhamdulillah. Tapi kalau seumpamanya belum bisa, ya minimal surah Al-Fatihahnya kita sempurnakan, ya. Kita usahakan semaksimal mungkin. Mungkin belum dibilang sempurna belum, cuma kita sudah berusaha, ya. Insya Allah kalau kita mau belajar, kita praktekkan, mudah-mudahan sholat kita juga tidak ada yang menghalangi untuk bisa dikatakan sah. Itu mungkin untuk pertemuan kita hari ini. Kita baca bersama-sama sekali lagi dari ta'awud sampai dengan ayat ke-7 dari surah Al-Fatihah. Wahid, isnani, salatah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian pertemuan kita di siang hari ini, di sore hari ini. Mohon maaf, mudah-mudahan bisa menjadikan kita lebih baik lagi dalam membaca Al-Quran. Kita akhiri untuk pertemuan kita di sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ISBS, demikian tadi untuk pembelajaran surah Al-Fatihah di sore hari ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa surah Al-Fatihah adalah satu surat yang sangat penting buat kita semua, nggih. Karena dalam setiap hari minimal kita membaca surah Al-Fatihah 17 kali, yaitu ketika kita melaksanakan ketika kita melaksanakan sholat fardu. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita membaca surah Al-Fatihah, yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi di sin tidak boleh ada suara mantul, jadi enggak bismillah. Yang kedua di ro, huruf ro tidak menggunakan bibir mencucu atau monyong, cukup bibirnya di tempat tapi tahan kita yang bergerak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua di surah Al-Fatihah ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, juga sama. Jangan sampai kita membaca alhamdu, tapi alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim sama Maliki Yaumiddin. Ini perlu kita perhatikan. Yang pertama di huruf kaf. Di huruf kaf jangan sampai terlihat berharokat sukun. Maliki Yaumiddin, tapi disempurnakan harokatnya. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Terus ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan di situ ada ya bertasydid. Jangan sampai kita membacanya seolah-olah tidak ada tasydidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus yang ayat ke-6, Ihdinas siratal mustaqim. Perhatikan huruf H itu makhrajnya bukan di dada, bukan tapi di tenggorokan, ya. Lebih halus lagi daripada di dada. Ihdinas siratal mustaqim. Terus ayat yang terakhir, ayat yang ke-7, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang perlu kita perhatikan adalah di an'amta. Jangan sampai kita membaca an'amta. Begitupun dengan huruf ghin.
Huruf ghain itu huruf yang tidak bergetar, nggih, Bapak Ibu. Pemirsa sekalian, ghairil maghdubi, ghairil maghdubi. Terus yang terakhir adalah di lafaz ad-dallin. Perhatikan di situ ada tasydid di huruf lam. Jangan sampai ketinggalan, kita bacanya waladdallin. Harusnya waladdallin. Demikian untuk mimbar Ramadan sore hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dari saya, dari awal sampai akhir, apabila terdapat banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berbuka puasa, mudah-mudahan puasa kita senantiasa diterima oleh Allah. Demikian, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.